Sebelumnya dengan kerendahan hati mungkin yang masih melihat kosong di depannya boleh isi di depannya please biar nanti kalau ada yang ini biar nggak masuk lagi. Boleh yang di depannya masih ada kosong, ini masih ada kosong, boleh dengan kerendahan hati bisa ngisi dulu di depannya biar nanti kalau ada yang masuk biar nggak mengganggu juga. Oke, terima kasih buat responnya. Kita mau mulai ibadah kita. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Sudah siap? Oke, kita bangkit berdiri dulu ya. Boleh kita salam kiri kanannya mungkin ya 5 orang minimal ya. Salam kiri kanannya. Mungkin yang lagi hari ini lagi agak gimana gitu ya wajahnya, boleh lagi ngalamin sesuatu. Kita mau pastikan waktu kita datang ke sini kita adalah orang yang antusias untuk memuji Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan? Boleh kita kasih tepuk tangan buat Allah kita, yuk. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan penyelamat kita. Amin ya. Amin. Dia menyelamatkan kita, dia membawa kita mengalami sesuatu yang besar. Oke, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Oh, Yesus jalan kebenaran. Cek. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau jalan kebenaran bagi kami. Mari sama-sama kita katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan lagi Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, kita mau memuji Tuhan lagi. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya.
ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan Amin. Yesus keselamatan kita. Amin ya. Amin. 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 Memuji Tuhan lebih lagi. Allah hadir untuk membawa kita mengalami kebenangan. Demi Amin. kebenangan itu bangkit. Amin. Amin. Allah Allah bangkit bersorak. Kita mau bersorak sama-sama yuk. Allah Amin Tuhan, kami hadir. Karena Engkau saja, Tuhan. bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan lagi. Allah bangkit Amin. Yes. bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh. 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 Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
Ya, Kau Allah yang dahsyat tinggal di dalam kami Tuhan. Dan kami percaya itu gak pernah beranjak dalam hidup kami Tuhan. Kau yang luar biasa, Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Kau yang menebus setiap kami, Kau yang mengangkat setiap kami Tuhan. Terima kasih sebab Kau baik bagi kami. Sungguh gak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Gak ada Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Ada yang seperti Engkau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita puji Dia. Sebab Dia Allah. Terima kasih Tuhan. Mari kita berkata-kata kepada Tuhan. Mari kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab tiada Allah yang seperti-Mu. Tiada seperti-Mu Tuhan. Terima kasih.
Haleluya, Kau ku sembah Tuhan. Oh haleluya, Jesus. Oh haleluya, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Allahku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, oh. Kami rindu menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yang menyembah setiap kami berkata-kata, maka jiwa kami, tubuh kami, pikiran kami, mata kami tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu dan sadar ketika kami menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan melingkupi setiap kami. Hadirat Tuhan memagari setiap kami. Hadirat Tuhan memenuhi ruang yang kosong di dalam hati kami. Sehingga kepenuhan Kristus terjadi di dalam diri anak-anaknya. Dan biarlah Roh Kudus bekerja penuh di dalam diri kami, membawa kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga spirit surgawi diimpartasikan lewat diri kami masing-masing untuk sekitar kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, sebentar kami mendengar firman, berkuasalah Engkau di atas kami, memberi hikmat dalam setiap kami, pikiran kami, mata kami tertuju pada Tuhan saja. Kami rindu biarlah firman itu tertancap di dalam hati kami, merema dalam jiwa kami, dan termanifestasi dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus yang mendengar firman. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Shalom. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Salam dulu kanan kirinya seperti biasa. Cowok bilang hai ganteng, gimana kabarnya? Bilang yang cewek hai cantik, gimana kabarnya? Saya selalu berpesan kepada saudara, jangan ragu untuk memuji teman saudara kanan kiri, ya, karena memang dia cantik, karena dia memang ganteng, saudara. Amin. Setiap anak Tuhan akan indah di mata Tuhan. Begitu juga di mata kita, di mata orang-orang anak-anak Tuhan. Oke, hari ini kita sama-sama belajar, saudara. Bagaimana kehidupan anak-anak Kristen, bagaimana kehidupan kita yang Tuhan rindukan dalam keseharian, dalam kehidupan kita, bahwa untuk bisa mengikut Tuhan, itu membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, yang artinya roh yang tidak terbatas itu mengajak kita untuk terus bergerak, mengajak kita untuk terus maju, mengajak kita untuk terus melakukan hal-hal yang hebat di dalam Tuhan. Saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang dipakai Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa, saudara. Membawa dampak buat keluarga saudara, buat kampus saudara, buat persekutuan saudara, amin. Saudara karena diciptakan Tuhan, bukan apa adanya. Tuhan memang menerima kita. Saya selalu sampaikan, Tuhan dengan penuh kasih dan cinta menerima
saudara dan saya dengan apa adanya. Tetapi ingat saudara, karena cinta dan kasih Tuhan juga, Tuhan tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Karena Tuhan mau terus tarik saudara dan saya. Tuhan mau terus ajak saudara dan saya untuk melaju bersama-sama dengan Dia sampai kepada kepenuhan Kristus terjadi dalam diri saudara dan saya. Saudara adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Saudara tahu sekarang kita masing-masing masih belum sadar nggak sih kalau kita ini adalah provinsi yang sudah ditunjuk menjadi ibu kota negara, ya nggak ya? Ibu kota negara, saudara. Ya enggak ya? Saudara sekarang kalau ke Balikpapan hampir macetnya hampir mirip Jakarta, saudara. Kalau kita ke Balikpapan dulu kan enak banget, ke Balikpapan tuh jalanan kayaknya lenggang gitu ya. Balikpapan tuh kayak Bontang gitu, mirip-mirip gitu dulu kan. Suasana juga seneng, seger gitu. Sekarang aduh macet di mana-mana, kita isi bensin juga harus macet. Ya nggak bisa dipungkiri. Ibu kota negara dan Balikpapan salah satu kota penyangga, ya mau nggak mau pasti macet. Begitu juga dengan Samarinda. Hari ini Pak Jokowi datang, MTQ ya. Tadi ada yang ngerasain macet-macet nggak di PM Nur? Karena beliau datang di sini. Bakal banyak kunjungan-kunjungan negara-negarawan ke Kalimantan Timur, saudara. Saya mau katakan sama saudara, kita mesti sadar dan terbuka bahwa saudara akan dipakai Tuhan menjadi berkat di provinsi saudara sekarang tinggal, saudara. Dan jangan pernah mau ketinggalan dengan orang-orang yang datang dari luar sana. Saudara. Orang dari luar provinsi datang ke tempat kita, mereka ditempatkan di tempat-tempat strategis, saudara. It's okay, nggak masalah. Tapi kita siap bersaing untuk mereka, bersama dengan mereka, amin. Ya. Saudara siap bersaing, lulus kuliah, saudara ngelamar, saya kan masih fresh graduate bang, ya udahlah cari-cari batu loncatan kerja yang apa adanya. Hello, mimpi saudara seharusnya juga harus lebih tinggi sama seperti Bapa kita di surga, menginginkan anaknya ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, yang memiliki, yang akhirnya punya potensi untuk bisa memutuskan bagaimana bangsa kita ke depan. Ini saudara-saudari yang ada di tempat ini. Pandang mukanya, bilang, hey, kamu calon pemimpin loh. Ada yang bilang, kakak ini bercanda lah. Halo, kita semua calon pemimpin, amin? Ya. Orang yang tinggal dalam Tuhan adalah ciptaan yang baru. Ya. Sebuah ciptaan yang baru itu harus terus dibentuk dengan terus menjalani proses yang daripada Allah. Proses yang daripada Tuhan. Nah inilah hari ini kita belajar bersama bagaimana proses itu bisa terjadi. Ya, next. Saudara, ya. Wonderful transformation. Ya. Kita ada di titik di mana perubahan besar seharusnya terjadi bagi anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus dan tubuhnya yang lama sudah tergantikan dengan tubuh yang baru. Ya. Pertama kali kita menerima Yesus sebagai juru selamat, terjadi pergantian dalam diri kita. Ya. Hidup kita yang lama digantikan dengan hidup yang baru, saudara. Setelah di switch, hidup kita diganti, hidup kita dirubah, kita mengalami pergeseran, shifted. Pola pikir berubah, makanya kalau belajar di SMKS atau di KD1, metanoia. Ciri-ciri orang yang berubah, menerima Yesus sebagai juru selamat, terjadi perubahan pikiran di dalam pikirannya yang disebut metanoia, saudara. Orang yang berubah pikirannya, cara berpikirnya, itu berbeda dengan cara pikir sebelum dia bertobat. Dan itu semua butuh proses seperti kepompong, saudara. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, itu butuh proses. Setelah kita dirubahkan, kita terjadi perubahan pikiran dalam pikiran kita, terjadi pembentukan, sepet. Terjadi pembentukan di dalam diri kita. Di titik ini Tuhan mau kita menjadi dewasa. Dari mana kita bisa tahu? Kalau Tuhan mencukupkan, kalau kita belum kekurangan. Belum pernah ngerasakan kekurangan. Dari mana kita tahu Tuhan Maha Penyembuh kalau kita belum merasakan rasa sakit? Dari mana kita bisa tahu
Kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita belum merasakan yang namanya belum diberkati Tuhan. Maka ketika kita ada di dalam posisi, saudara dan saya ada di dalam posisi saat ini di mana Tuhan masih proses kita, bersyukur. Amin. Bersyukur, saudara. Ya. Tuhan ingin memproses kita agar sampai kepada titik di mana kita kita sampai di puncak, yaitu signifikan. Ya. Signifikan ini adalah tujuan akhir Allah bagi anak-anaknya. Tuhan mau kita sampai kepada level ini, saudara. Banyak orang beranggapan ya, bahwa tujuan akhir dari suatu kehidupan adalah kesuksesan. Betul enggak, saudara? Waktu saya cari ini di internet ya, saya cari tujuan akhir dari anak-anak, dari tujuan akhir kehidupan. Hampir semua mencatat tentang kesuksesan. 5 pola sukses, 5 membangun bisnis, 5 bangun karakter dalam kesuksesan segala macam. Semua bicara tentang kesuksesan. Ya. Memang dunia mengajarkan kita tentang hal-hal kesuksesan, saudara. Terkadang kita mengukur seseorang dari kesuksesannya berasal dari apa yang dia dapat. Rumah yang besar, ya. Mobil yang besar, rekening yang gendut, rekening yang besar, ya enggak ya? Suami besar, oh salah. Kok enggak ada, tegang banget saudara hari ini ya. Padahal saya sudah plesetin. Coba pura-pura ketawa gitu paling. Ya. Manusia memang mengejar ini, saudara. Manusia mengejar kesuksesan yang di mata dunia itu adalah suatu keberhasilan. Tetapi firman Tuhan, tetapi Allah menginginkan kita bukan mengejar hanya kesuksesan. Sukses oke, sebagai anak Tuhan. Tidak ada larangan untuk Anda menjadi sukses. Karena memang di titik itu Tuhan mau kita juga ada. Ya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita sampai kepada signifikan. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dan itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara lihat, ternyata kematian Yesus yang mahal di kayu salib bukan hanya menebus dosa saudara dan saya dan menggantikan dengan hidup yang baru, ya, tapi karena kasih sayangnya yang terus tanpa henti, yang dia limpahkan pada kita, karena dia tidak ingin membiarkan kita tetap apa adanya, dia ingin membawa kita untuk hidup tidak sia-sia, saudara. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sia-sia dalam Pengkhotbah 8 diartikan manusia yang menjaring angin, saudara. Saudara mau cobain jaring angin? Ada jaring ikan di rumah saya, coba jaring angin, dapat enggak? Perumpamaan sia-sia di dalam Pengkhotbah mengatakan, ya manusia menjaring angin, itu yang dikatakan sia-sia. Saudara mau hidup sia-sia, saudara? Halo? Walaupun saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, ketika saudara stagnan, ketika saudara tidak mau melangkah lebih, ketika saudara tidak mau memberikan diri untuk lebih berjalan lagi, maka Tuhan bisa jadi memakai orang lain. Maka bisa jadi Tuhan akan memakai dan menempatkan orang lain ada di dalam posisi yang seharusnya saudara di tempat itu. Jangan pernah mau hidup tetap apa adanya. Amin? Amin? Oke, next. Jadi kita belajar apa itu signifikan, ya. Saya coba cari beberapa literasi untuk bisa membahas, ya. Signifikan itu artinya berbeda secara mencolok, saudara. Ya. Berbeda secara mencolok. Pokoknya dia itu berbedalah. Ya. Kalau kita ngumpul sama teman yang lain ngomong jorok misalnya begitu. Kita ngumpul sama mereka tapi kita tidak mau ngomong jorok. Bahkan kita bisa jadi kita yang nasehatin, jangan ngomong gitu dong.
Itu kan kasar. Berbeda, kita mencolok saudara. Ya. Mencolok bukan berarti akhirnya kelihatan lebih glowing sendiri ya kan. Kalau glowing bisa jadi pakai skincare banyak-banyak, mungkin begitu saudara ya. Karena Tuhan Alkitab mengajarkan jangan pernah kamu bangga dengan rupamu yang cantik saudara. Ataupun ganteng. Karena memang Tuhan melihat hati. Yang kedua adalah arti dari signifikan itu penting saudara. Kamu orangnya signifikan banget lah. Ya, artinya itu penting. Mungkin sekarang lagi rame-ramenya di MK, lagi ribut-ribut di Mahkamah Konstitusi. Ya. Dia orangnya signifikan banget di MK. Berarti artinya dia punya pengaruh. Dia orang penting di situ, yang lebih daripada orang-orang pada dasar. Terus yang terakhir, signifikan itu dikatakan bermakna, saudara. Bermakna itu apa? Orang bermakna itu orang yang punya tujuan, saudara. Hidup bermakna itu hidup yang tidak biasa-biasa. Hidup yang punya tujuan, hidup yang sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan penciptanya. Saudara bisa dibayangkan, ya, jika smartphone yang sekarang saudara pegang, yang saudara beli, dan dia bisa bicara, ketika saudara sebagai penciptanya menciptakan smartphone ini dengan fungsi yang banyak saudara, mengalahkan jenis-jenis smartphone yang lain, misalnya seperti itu. Ya. Terus habis itu ketika saudara ciptakan dia buat kamera yang bagus. Ya. Pokoknya kalau misalnya saudara itu ciptakan handphone ini, ya, tujuannya ketika nanti orang fotoan, enggak kelihatan mukanya kalau jelek. Pokoknya begitu difoto dia jadi cantik, kira-kira begitu lah. Ya. Terus habis itu bisa online dan segala macam. Tapi tiba-tiba smartphone ini berbicara kepada pemilik atau kepada penciptanya, dia bilang, aku nggak bisa buat foto. Aku nggak bisa buat online, aku bisa cuman buat telepon sama SMS, saudara. Saudara kecewa nggak? Saudara kecewa nggak? Saudara yang menciptakan loh. Pasti kecewa, saudara. Aku menciptakan kamu itu agar kamu bisa bersaing dengan merek-merek yang lain. Tapi kenapa kamu ketika dipakai berfoto kamu nggak mau? Bisa dibayangkan Tuhan menciptakan kita untuk tujuan yang mulia, yang besar, yang dahsyat. Tetapi karena kita yang tidak mau untuk maju, kita mau stagnan di tempat, kita mau yang tetap apa adanya, terus kita bilang sama Tuhan, apalah aku ini? Hello, siapalah aku ini? Jadi biji matamu, jadikan lagu rohani. Padahal Tuhan mau bawa dia dan menempatkan dia di tempat yang besar, dahsyat, dan hebat. Tapi karena dia yang sudah memasang benteng dalam dirinya sendiri, ya, dia merasa bahwa hidupnya yang seperti ini saja, maka Roh Kudus berhenti untuk mengajak dia berlari, saudara. Dan dia tidak berhenti. Dia akan cari orang lain lagi untuk orang lain yang bisa diajak bersama-sama dengan dia. Saudara tidak mau itu terjadi, amin. Jangan biarkan itu terjadi dalam diri saudara, amin. Ya, kita akan mau terus dibawa Tuhan sampai akhirnya kita mengerti bahwa hidup saya signifikan. Hidup saya tidak biasa-biasa, hidup saya punya tujuan, hidup saya menjadi kerinduan dari penciptanya, yaitu Yesus Kristus, saudara. Slide, oke, next. Saudara tahu contoh hidup yang tidak bermakna? Dia berbeda tapi mencolok, saudara. Ya, saya coba cari-cari, coba ini lihat nih. Viral karena video bengong 2 jam, pria ini ternyata hobi makan nyeleneh, saudara. Jadi ada video viral baru-baru ini, ya, dia selama 2 jam cuman diem, nggak ngapa-ngapain, selama 2 jam, dan dia viral sampai ke Malaysia. Ini justru viralnya di Malaysia, saudara. Ya, baru masuk ke Indonesia, tapi orang Indonesia, kan banyak orang Indonesia yang viral nyeleneh, ya enggak, ya kan? Orang Indonesia viral joget-joget aja terkenal, saudara, ya enggak ya? Joget-joget apa lagi, joget-joget macam-macam dia bisa jadi terkenal. Terkenal, mencolok, ya. Saudara bisa bayang, lihat mukanya coba deh. Kalau saudara mau ikutan nonton silahkan tuh. 2 jam diam.
Saudara bisa kesurupan nonton 2 jam. Kemasukan roh dia, saudara. Banyak yang viral-viral kayak gini, saudara. Mencolok, saudara, tapi tidak bermakna, saudara. Ya. Berbeda, tapi tidak bermakna. Nah, Tuhan rindu kita menjadi anak-anaknya, kita yang berbeda, tapi bermakna. Amin? Amin? Ya. Kita melihat, ya. Yes, next slide. Kita melihat bagaimana saat ini ya, Yesus Kristus menjadi panutan kita. Yesus berasal dari kota yang kecil, anak tukang kayu. Dia mulai berkiblat, melakukan semua mujizat dari kota kecil yaitu Kapernaum, saudara. Kapernaum itu kota yang kecil di mana Yesus menyembuhkan orang, melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Semuanya dilakukan dari situ, saudara. Ya. Dan Yesus memiliki dampak yang luar biasa karena hidupnya yang signifikan, saudara. Saya coba mencari apa dampak besar Yesus bagi dunia, bukan hanya kepada orang Kristen. Ya. S.T. Nichols mencatat sejarah dampak kelahiran Yesus. Saya bacakan, saudara, tepat aja. Melalui pesannya tentang belas kasih dan kasih sayang telah menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya banyak rumah sakit. Saudara tahu banyak rumah sakit muncul itu karena banyak terinspirasi dari Yesus. Lembaga amal, lembaga pendidikan, misalnya perawat Florence Nightingale, pendiri layanan perawat pasien modern termotivasi oleh ajaran-ajaran Yesus Kristus. Pendekatan Yesus terhadap orang-orang yang dianggap najis, bahkan penderita kusta dan penyembuhan mereka pada setiap kesempatan menyebabkan munculnya rumah sakit modern, dan banyak diantaranya mempertahankan tradisi pertolongan Kristen melalui nama-nama yang kudus yang mereka sandang. Dampak besar kedua yang ditimbulkan oleh kelahiran Yesus terhadap dunia adalah pengembangan karakter pribadi yang sekarang kita belajar banyak, ada parenting dan segala macam yang merupakan tema besar Renaissance, konsep dan nama periode ini masuk ke dalam kosakata peradaban Eropa, terutama karena inti dari pesan Yesus Kristus. Ya. Hasrat memperoleh ilmu dan belajar mendorong munculnya universitas ternama dan besar di dunia, antaranya yang paling bergengsi di Eropa. Siapa saudara yang tahu? Kampus Cambridge, Oxford. Ya. Kampus-kampus ini didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitabiah Kristen, khususnya gagasan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dan harus dididik serta memiliki citra dan perilaku yang sesuai dengan status istimewa ini. Tampak yang ketiga, pesan Yesus dapat dilihat dalam konstitusi dunia barat, tetapi juga begitu juga dalam hukum perdata dan prosedur pidana yang didasarkan pada 10 perintah Allah. Kecaman terhadap penistaan agama, pencurian, pernyataan palsu, dan pembunuhan hanyalah beberapa tindakan yang dilakukan yang dilarang oleh hukum di banyak negara dunia, dan hak atas kesetaraan. Itulah sebabnya mengapa agama Kristen merupakan unsur yang membentuk dasar demokrasi modern, saudara, di Eropa. Dalam hal hak atas kesetaraan, Yesus mempromosikan di antara kelompok sosial yang paling kurang beruntung, wanita, yang sebelum Yesus tidak memiliki hak. Wanita itu sebelum Yesus datang, mereka tidak memiliki hak. Ya. Makanya ada dikenal emansipasi wanita saat ini. Itu muncul dari mana? Dari pengajaran Yesus Kristus. Orang miskin dan anak-anak. Pada saat itu anak-anak dan wanita tidak dianggap dan sering dijual sebagai budak. Sikap Yesus mendorong perlindungan mereka dan berujung pada pendirian panti asuhan dan rumah anak-anak. Sikap ini juga menjadi pokok bahasan sebuah buku karya teolog Norwegia, Om Beeks, yang juga melakukan studi tentang dampak Yesus terhadap anak-anak. Yang keempat, saudara, yang terakhir, dari pesan Yesus adalah hubungan kita dengan sesama, dengan mempraktikkan kerendahan hati dan pengakuan. Sikap yang dominan dari periode berdarah zaman dulu adalah kebaikan terhadap teman dan belas kasih dan balas dendam terhadap musuh. Pesan dari orang Galilea justru sebaliknya, ia mendesak kasih terhadap musuh, sebuah prinsip yang kemudian mengilhami banyak penulis, saudara. Dampak Yesus terhadap dunia kita rasakan saat ini. Yesus yang berasal dari keluarga kecil, dari tempat kecil, saudara, tetapi berdampak bagi dunia. Banyak orang yang mungkin menjadi orang Kristen, tapi dia memakai pengajaran-pengajaran Yesus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ceritakan di dalam Alkitab, dipakai dan di copy paste, dilakukan dan diterapkan dalam metode-metode dunia, saudara. Oke, next. Ya.
Ini adalah khotbah Yesus di bukit. Yang Yesus mau ajarkan bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada seluruh pengikutnya di seluruh dunia, termasuk saudara dan saya. Kamu adalah garam dunia. Saudara mungkin sering dengar ini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikian hendaknya terang berpercaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan rindu hidup kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Nanti kita belajar ya. Dari ayat ini kita kupas saudara ya. Oke, next. Yang pertama, apa itu hidup signifikan? Hidup signifikan dari ayat 5, 13, pasal 5 ada 13 tadi dikatakan hidup yang berguna saudara. Coba deh colek dulu ya. Kanan kirinya, colek, tepuklah ya pundaknya. Bilang kamu tuh berguna loh. Jangan sampai saudara menjadi ciptaan yang bahkan disetarakan dengan sendok. Sendok hilang dicari, saudara hilang gak dicari saudara. Karena lebih berguna sendok dari saudara. Haleluya. Karena hidup saudara berguna. Ya. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Saudara, saya pernah punya, bukan adik juga, ada seseorang kenalan, terus habis itu sudah terjadiannya sudah lumayan ya agak lama lah ya gitu. Dia datang ke tempat saya, ceritanya menumpang untuk tinggal. Ketika dia numpang di tempat saya beberapa hari, saya pikir dia cuma berapa hari untuk datang. Ya. Ternyata sudah hampir 1 minggu dia tinggal. Tapi dia nggak cerita dia mau tinggal sampai kapan. Pernah suatu ketika dia pinjem motor karena pinjem motor saya. Terus habis itu lama sekali nggak pulang. Karena saya harus butuh, saya telepon, saya harus pulang. Besoknya dia pinjem motor tetangga saudara. Untuk dia pakai. Tetangga nggak enak kasih karena ngelihat saya. Terus habis itu dia pakailah motor sampai hampir hampir 1 hari. Sampai saya nggak enak banget itu ditanyain motor, Pak kok motornya belum pulang kayak gitu. Oh iya Pak sebentar coba saya telepon, ditelepon nggak diangkat. Sampai saya nggak enak, terus habis itu saya kasih tahu tetangga saya, Pak kalau anak ini pinjem jangan dikasih apapun saya bilang. Nyusahin saudara. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akhirnya benalu di lingkungan kita. Jangan sampai kita di dalam saudara kita tuh kerjaannya pokoknya ngerepotin lah. Pokoknya begitu kita datang itu kita pokoknya dilihat orang itu udahlah. Kalau ada dia ini masalah sudah. Ya. Udahlah kalau ada dia datang ini pokoknya pasti kalau nggak minjem uang ya kan. Ya. Minta tolong antar misalnya begitu. Ya. Dan apa segala macam. Pokoknya pandangan orang itu udah demikian saudara sama saudara. Jangan bukan saudara ya. Sama orang yang nggak dikenal bukan ada di tempat ini ya. Nggak ada di tempat ini kan. Pokoknya kalau orang datang lihat saudara tuh, wah ini sumber berkat so tiba, ya kan? Seharusnya begitu, amin? Amin saudara, ya. Makanya saya senang sekali dengan lagu. Tapi jarang sekali saya dengar dibawakan lagu ini ya, di ibadah yud. Cobalah sekali-sekali dibawa para WL. Hidup ini adalah kesempatan, ya enggak ya? Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi refnya, oh Tuhan pakailah hidupku. Selanjutnya, selagi aku masih kuat, tiba saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Sebenarnya lagu ini rilis sama anak-anak muda sebetulnya. Betul nggak saudara?
Saudara bisa bayangkan nenek-nenek umur 70 tahun dia menyanyi, bila saatnya nanti, ya kan, ku tak berdaya lagi. Orang sudah tidak berdaya. Betul gak saudara? Bila saatnya nanti, kan bicara tentang saatnya nanti. Saudara yang masih muda, saudara dan saya tentunya, yang masih muda ini, yes. Mari berikan waktu kita buat Tuhan, semasi kita muda. Karena Mazmur bilang, ya, kekuatan anak muda terletak pada tenaganya, saudara. Saya pernah hadir dalam persekutuan, saudara. Saya diundang di persekutuan. Saudara tahu dalam persekutuan itu rata-rata umur yang datang itu sudah umur 60-an. Pokoknya sudah di atas 50-an lah gitu. Saya yang paling muda aja. Begitu saya duduk, ya darah Yesus. Saya pikir saya ngumpul datang gitu kan, bayangan saya itu ya tidaknya masih yang ada umur-umur seumur-umuran saya gitu loh. Jadi ketika ngobrol juga enak segala macam. Begitu saya datang hampir mungkin 8 atau 10 orang, ya saya diminta datang untuk di situ melayani. Umurnya sudah tua-tua. Ya lagunya ini, hidup ini adalah. Pas dia nyanyi yang refnya itu, saudara. Oh Tuhan, sambil dia pincang-pincang asam uratnya kambuh kan, pakailah hidupku. Terus saya ngebayangin, saudara, seharusnya yang nyanyi ini anak-anak muda, saudara dan saya, yang mau memberikan hidupnya semasa dia muda. Kalau saudara sudah sakit-sakitan, umur saudara, makanya kalau saudara punya prinsip, nantilah saya bertobat kalau sudah umur 40 lah. Hello, kenapa nggak berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan semasa kita masih kuat, amin. Ambil tanggung jawab dalam persekutuan, ambil tanggung jawab dalam gereja, ambil tanggung jawab dalam studimu, kuliahmu, kampusmu. Kau dikasih tanggung jawab untuk jadi asisten dosen, siap Pak. Dikasih tanggung jawab menjadi ketua panitia, siap Bang. Ambil saudara. Biar kamu merasakan bagaimana kasih karunia dan anugerah bekerja di dalam hidupmu. Lewat tanggung jawab yang kamu ambil, amin. Dunia mengajarkan kita, kalau kamu mau berbeda, kamu harus unik seperti tadi ya kan. Kamu harus berbeda dengan yang lain. Ini kan diajarin dalam ilmu manajemen, promosi. Untuk promosi kita harus unik, betul nggak ya? Makanya saudara lihat ada patung yang dari balon yang manggil-manggil begini di jalan. Unik saudara, bener gak ya? Ini manggil-manggil gini. Saudara mau saya bayar deh. Saudara di depan ruko saya yang begini, nggak usah pakai patung. Mau kalau ada yang mau nanti datang saya. Unik saudara. Ya. Memang diajarkan dalam manajemen promosi. Tapi Alkitab mengajarkan kita untuk bermanfaat, bukan hanya unik. Kalau saudara terkenal, cuman hanya sekedar, kalau saudara terkenal mencolok, tapi saudara tidak bermanfaat. Apa kata sorga? Bukan apa kata dunia, apa kata sorga saudara. Amin. Slide. Oke, next. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar tetapi bukan segala sesuatu membangun. 1 Korintus 10 ayat 2 kata mengatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Makanya ketika ada beberapa adik-adik tanya, Bang, emang enggak boleh ya pacaran? Saudara mungkin di sini punya adik-adik rohani yang pernah nanya demikian. Saudara mulai pusing untuk menjawab. Kalau dulu, yang zaman-zaman saya dulu memang keras banget kita. Anak PA datang, diantar cowoknya, dia sudah langsung putusin. Ya minggu depannya nggak datang lagi. Untuk PA, ekstrim. Makanya kita dulu waktu di KBMK, kita dikenal katanya PMG itu nggak, pokoknya masuk PMG kamu, wah itu persekutuan, komunitas yang ekstrim, PMG itu. Udah boleh pacaran kamu situ. Kamu mau jadi biksu kah di situ, bilang begitu. Masuk situ kalau kamu mau jadi rohaniawan, mau jadi rabi, mau jadi boleh masuk PMG. Kalau saya nggak mau, benar saudara. Karena memang nggak boleh pacaran. Tapi pertanyaannya bukan boleh atau tidak boleh. Pertanyaannya berguna atau tidak berguna, betul nggak saudara? Jadi ketika ada yang tanya, boleh nggak Bang si pacaran? Boleh. Tapi pertanyaannya berguna atau tidak? Saudara datang komsel bareng-bareng sama pacar saudara. Minggu ini masih asik-asik.
kelihatannya di komsel nyanyi bareng, ya, kamu WL ya, saya yang nyanyi. Wes. Kita sama-sama melayani Tuhan, luar biasa kan. Ya. Tapi begitu pulang dari komsel, cuman gara-gara gak diajak makan kelahi saudara. Terus habis itu minggu depannya sudah gak datang komsel. Dua-duanya. Terus ditanya, kenapa kamu datang komsel? Dia ditanya kakaknya. Maafkan aku kak, soalnya si Herman putusin aku. Cuman gara-gara aku minta makan. Gitu. Berguna atau enggak? Berguna atau saudara? Enggak berguna saudara. Itulah makanya Alkitab tidak mengenal istilah pacaran. Tapi kalau ditanyakan boleh atau tidak boleh? Boleh. Berguna atau tidak berguna? Itu lebih tepat pertanyaannya. Kalau mau lebih dalam lagi tanya ini, nanti kita ketemu ya. Bang, mana dalilnya? Mana hukumnya? Nanti kita belajar. Ya. Oke, next slide ya. Yang kedua, hidup yang signifikan itu hidup yang unggul saudara. Pasal 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Hidup yang unggul artinya hidup yang excellent saudara. Hidup excellent itu hidup yang terus mengalami peningkatan. Dia terus mencoba memperbaiki yang kurang dalam hidupnya. Dia tidak nyaman dengan keadaan hidupnya yang begitu-gitu saja. Itu dikatakan hidup yang unggul. Makanya ada istilah bibit unggul kan. Bibit unggul itu tercipta dari metode-metode yang dilakukan, ya, riset-riset yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu. Gagal panen segala macam, jadi muncullah bibit unggul. Makanya kalau misalnya ada suami istri ya mau cari calon suami atau calon istri, pasti kan mau cari bibit unggul. Artinya dia kan memperbaiki dirinya. Ya toh? Kamu cari istri atau cari calon suami atau istri yang kayak mana? Cari pasangan yang kayak mana? Saya cari yang bibit unggul bang, ya kan gitu kira-kira ya. Karena dia sadar berarti ada yang kurang dalam dirinya, dia cari bibit unggul, saudara. Dia cari yang mungkin ya kayak abang kalian ini bersyukur sekali kan, dapat Kak Joy. Kalau Kak Joy mungkin merasa musibah dapat abang. Karena abang mencari bibit unggul, berdoa dan segala macam. Abang lihat dulu keker-keker ya kan, berdoa, iya dong. Cari yang tinggi, makanya Kak Joy kalau beli sendal enggak mau beli sendal yang haknya tinggi, saudara. Enggak mau. Saya kemarin baru pergi ke toko, terus habis itu beli itulah, pilih, enggak usah ada haknya. Saya enggak pakai hak aja sudah segini saya, segini papi, bagaimana kalau mami pakai hak? Ya setidaknya nanti anak-anak saya, ya, tapi nggak tahu nih, belum kelihatan, bisa lebih tinggi misalnya begitu ya. Bisa jadi model, kalau saya mendaftar jadi model saudara. Ya udahlah kalian enggak usahlah kalian saya kasih tahu saudara nilai sendiri ya. Artinya excellent itu hidup yang terus mengalami peningkatan. Dia terus mencoba memperbaiki yang kurang dalam hidupnya saudara. Dan dia tidak mau hidupnya biasa-biasa, dia mau hidupnya di atas rata-rata. Amin. Begitulah dikatakan hidup yang unggul, signifikan. Hidup ya dia, arti signifikan yang kedua adalah hidup yang unggul berdasarkan ayat 5 ayat 14 tadi. Pasal 5 ayat 14. Ya. Oke, next. Matius 5 ayat 41 dikatakan begini, dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Saudara, ini adalah pengajaran Yesus kepada muridnya di suatu bukit. Ketika mereka bertanya, waktu bangsa Romawi menjajah Yahudi pada saat itu, ya, tentara-tentara Romawi ketika pulang, ketika mereka bertemu dengan orang Yahudi, tentara meminta untuk meminta bantu untuk mengangkat barang-barang mereka. Dan pada saat itu bangsa Yahudi tidak mau. Saudara, mau enggak? Saudara diminta bantu orang yang menjajah saudara. Kadang kita disakitin sama orang terus orang itu minta tolong aja, udah ngapain? Ya enggak saudara itu lah? Ya enggak ya? Ngapain ya, uruslah dirimu sendirilah. Sudah bikin saya sakit hati. Tentara Romawi yang sudah menjajah mereka terus minta bantu mereka untuk mengangkat barang mereka setiap mereka ketemu di jalan saudara. Ya, mereka merasa jijik, risih,
pastinya terganggu, pastinya tertekan. Ya. Mereka melakukan semuanya dengan terpaksa. Ya. Mereka banyak alasan, saudara. Mereka selalu, aku mau pergi ke toko, aku mau pergi ke ladang, aku mau pergi kemana. Itu yang dilakukan pada bangsa Yahudi saat itu ketika mereka diminta tolong oleh tentara-tentara Romawi. Akhirnya muncullah peraturan dalam bangsa itu bahwa kamu harus mau membantu mereka, tentara, ketika diminta untuk berjalan pada mereka 1 mil. Dan di saat peraturan itu dibuat, murid-murid mereka bertanya kepada Yesus tentang hal ini. Seolah-olah mereka meminta untuk mendapat pengakuan dari Yesus, untuk mendapat pembelaan kepada Yesus pada saat itu, saudara. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Justru Yesus berkata kepada mereka, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, kalau ada tentara Romawi meminta bantuan kepadamu untuk berjalan 1 mil, membawa barang mereka, berjalan bersama mereka 2 mil. Dasar mereka melakukan perjalanan itu karena terpaksa, saudara. Kalau kita melakukan sesuatu karena kesukaan kita akan enak, betul nggak? Ya. Tapi bangsa Yahudi melakukan itu karena terpaksa. Tapi justru ditekan oleh Yesus. Malah Yesus bilang berjalan 2 mil bersama mereka kalau mereka minta 1 mil. Halo. Saudara, inilah yang namanya excellent yang Alkitab mau ajarkan. Inilah yang namanya excellent yang Yesus mau lakukan, yang mau ajarkan bagi kita. Memberikan lebih dari apa yang ditugaskan, saudara. Mungkin ada di sini saudara yang sedang mengerjakan tugas, pekerjaan saudara atau tugas dalam studi atau segala macam, tapi terpaksa, saudara. Mungkin ada saudara di sini yang lagi suntuk-suntuknya, tapi atasan saudara minta sesuatu, atau kakak pelayan saudara meminta pekerjaan yang saudara rasa, aduh jangan saya gitu kalau bisa. Lakukanlah itu. Bahkan bilang, apalagi Pak yang saya perlu bantu. Berjalan dengannya 2 mil, walaupun dalam keadaan terpaksa. Gak ada amin, saudara. Pengajaran Yesus di luar daripada pengajaran yang dunia ajarkan. Apa yang Yesus ajarkan tentang kasih, makanya bisa merubah metode-metode yang dilakukan oleh dunia, saudara. Karena cara pola berpikir Yesus berbeda jauh dengan berpikir orang manusia, orang dunia pada umumnya, saudara. Ya. Saya punya seorang teman, sekarang ada di persekutuan saya, ada di persekutuan kami. Dulu teman saya sudah hampir 15-16 tahun bersama-sama. Setiap saya bagikan sesuatu, dia ngerasa apa yang saya bagikan nggak relate dengan kehidupan ini. Contoh, ketika saya bagikan tentang kalau ada yang tampar pipi kanan kasih pipi kiri, saudara. Emang itu relevan dilakukan di zaman ini gitu kan? Apa itu relate dilakukan pada zaman tahun 2024? Relevan nggak dilakukan? Dia bertanya demikian, saudara. Tapi suatu ketika dia datang pada saya dan dia cerita. Ada perubahan-perubahan, dia kesaksian juga di persekutuan, ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dia berhenti meratapi nasibnya, dia berhenti meratapi bahwa hidupnya hanya sampai di titik sini saja. Dia mau melangkah bersama-sama dengan Roh Kudus, akhirnya Roh Kudus ubahkan pola pikirnya, ubahkan cara dia memandang, ubahkan bagaimana mata kita melihat salib Kristus menjadi saringnya. Dan yang terjadi apa, saudara? Pola pikirnya berubah. Dia rajin persekutuan, sekarang sudah diikuti doa. Bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa bisa merubah orang-orang yang demikian. Asal kita mau, siap diubahkan. Amin. Oke, next. Seorang penulis Amerika, Napoleon Hill berkata, ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Saya ulangin, saudara. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan, saudara. Ya. Mungkin saudara sekarang melakukan sesuatu dan atasan saudara atau bos saudara gagal melihat potensi saudara.
Saudara melakukan sesuatu sepertinya tidak ada yang melihat. Saudara melakukan dan bekerjakan sesuatu tidak ada yang melihat, saudara. It's okay. Karena sejatinya dia bukan bos kita yang asli. Bos kita yang di atas, saudara. Atasan kita yang di atas. Maka suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang kita kerjakan, saudara. Setia. Lakukanlah. Jangan pernah hitung-hitungan dengan apa yang kamu kerjakan saat ini, saudara. Jangan pernah menjadi orang yang memasang benteng untuk dirinya sendiri. Pokoknya sebelum berangkat pelayanan dia tahu ada pembentukan panitia, dia sudah pasang benteng dalam dirinya, aku nggak mau jadi orang acara. Sibuk. Aku nggak mau jadi dana. Sibuk. Dia sudah mulai pasang benteng dalam dirinya. Aku nggak mau jadi asisten dosen. Sibuk. Mending di kos, main-main handphone. Hello. Orang demikian tidak akan pernah bisa mendapat promosi dari Tuhan. Amin. Promosi dari Tuhan akan dilakukan, akan dilihat. Tuhan akan melihat dari orang yang memiliki hati tulus untuk mengerjakan. Kepintaranmu, kehebatanmu, cuman berapa persen, saudara? Jangan pernah banggakan apa yang menjadi kekuatan dalam dirimu. Banggakanlah apa yang kamu kerjakan buat Tuhan. Maka promosi berasal dari Tuhan. Amin. Selanjutnya, ya. Next, hidup yang signifikan berikutnya yang ketiga adalah hidup yang menjadi seksi. Saksi, sorry. Kadang ngomong saya agak belibet lidahnya. Hidup yang menjadi saksi, saudara. Pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya. Ampuni saya, saudara, ampuni saya Tuhan. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Alkitab mencatat dengan jujur bukan hanya kisah yang baik dari tokoh-tokohnya, saudara, betul nggak? Semua Alkitab mencatat apa yang menjadi bagian dari kekurangan setiap tokoh-tokohnya, saudara. Daud yang banyak menginspirasi kita, seberapa banyak kita yang menjadi orang yang terinspirasi dari Daud. Ya. Daud yang mengalahkan Goliat. Ya. Daud, makanya ada gereja kita, gereja Kristen Kemah Daud. Ya kan? Ada lagi ada juga dari sinode yang lain bikin persekutuan namanya Persekutuan Pondok Daud. Ya. Tapi dia juga mengalami kegagalan, saudara. Dia dianggap Tuhan mengalami dosa yang besar, kejatuhan yang besar dengan mendambakan istri Usia. Yang bahkan sampai berencana jahat membunuh dari suami, dari Usia, saudara. Ya. Masa lalu Paulus yang mengerikan, saudara. Itu diceritakan juga dalam Alkitab. Penyangkalan Petrus terhadap Yesus itu juga diceritakan di dalam Alkitab. Alkitab menjadi firman yang tertulis bagi orang percaya. Alkitab menjadi firman yang terbaca oleh orang di luar. Termasuk saudara dan saya yang dapat melihat apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari semua tokoh di Alkitab. Dan ini membuka pola pikir kita sebagai manusia bahwa Tuhan bukan mencari orang yang sempurna. Amin. Saudara dan saya bisa dipakai melakukan hal-hal yang dahsyat. Saudara dan saya bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Hidup kita mesti harus signifikan. Hidup yang punya level lebih daripada orang yang di luar sana kejar, saudara. Orang di luar sana mungkin bisa memakai kesuksesan dia sebagai kekuatan sebagai manusia. Tetapi kita memakai Yesus dalam diri kita, Roh Kudus dalam hati kita sebagai kekuatan kita untuk kita terus maju. Makanya Tuhan bilang, Alkitab bilang, jangan pernah iri dengan orang fasik. Jangan pernah iri dengan orang fasik. Terkadang, ya boleh pemain musik boleh sambil naik ya. Terkadang kita memandang diri kita dengan orang lain, saudara. Kita mulai menilai dan mulai menganggap bahwa diri kita adalah orang yang kurang, banyak yang kurangnya. Saya tidak pernah sampai di titik ini pun. Saudara,
Saya mau kesaksian. Saya bukan orang yang pintar, saya selalu katakan. Saya bukan orang yang secara akademis pintar. Bukan orang yang juga pintar dalam berbicara, saudara. Saya kalau berbicara di depan gemetar, saudara. Saya pernah ditugaskan oleh gereja untuk melayani di ibadah pertunangan, yang notabene di situ adalah orang-orang yang kita tahu dari gereja. Ya, waktu itu orang Batak ya. Saudara, sebelum saya bicara di depan, saya masuk kamar mandi, saya pakai bahasa roh, saudara, karena gemetaran, saudara. Saudara pernah sampai mules, deg-degan sampai mules, padahal nggak keluar juga, ya. Buang airnya nggak keluar juga, tapi mules, saudara. Nah itu sampai di titik situ saudara. Saya ngelihat muka-mukanya orang Batak, wah, kota-kota saudara. Saya udah ngebayangin ini waktu khotbah nanti, oh mana ada begitu, ya kan gitu ya. Apa yang kau bilang itu, ya kan gitu ya. Saya udah ngebayangin begitu. Tapi ketika saya datang kamar mandi, saya doa, Tuhan Yesus, Kau yang memampukan hamba. Kau yang melayakkan hamba hingga hamba ditugaskan untuk dapat melayani saat ini. Hamba percaya apa yang hamba sampaikan dapat diterima oleh mereka dan mereka mengerti. Saya pernah diminta untuk khotbah di pendeta-pendeta. Saya yang belum jadi pendeta disuruh khotbah di depan pendeta-pendeta. Saya ngerasa bisa bayangin saudara, pendeta-pendetanya juga ada yang master teologi, ya, lulusan teologi dan segala macam, yang jelas pemaham mereka akan Alkitab lebih hebat daripada saya. Tapi waktu diminta saya untuk khotbah di depan mereka, saya bilang sama Roh Kudus, saya bilang sama Tuhan, bawa saya untuk saya bisa all out melayani Engkau di sini. Saya mau berdiri begini, saya mau sampaikan sama saudara, jangan pernah kita menjadi orang yang merasa rendah. Jangan pernah kita menjadi orang yang merasa diri kita tidak mampu, saudara. Saudara berdiri dan lakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas saudara, maka Tuhan yang akan memberi kekuatan. Saudara punya Roh Kudus, saudara punya Yesus, dan itu ada di dalam diri saudara yang memampukan saudara. Jangan pernah ragu. Amin. Kita mau hidup signifikan, saudara. Amin. Angkat tangannya yang mau hidup signifikan, saudara. Ayo kita bangkit berdiri. Jesus Christ. Oh, hallelujah. Jesus, Jesus, menyembahmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kau berkuasa dalamku, ku menyembah. Haleluya, haleluya. Kau berkuasa dalamku, ku menyembah. Ayo kita datang sama Tuhan. Oh, kami rindu mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kami. Kami gak mau hidup stagnan, Tuhan. Kami gak mau hidup yang apa adanya. Kami gak mau berkata pada diri kami, apalah kami, siapalah kami. Tapi kamu mau berkata, siapa Yesus yang ada dalam diri kami, siapa Allah yang besar yang ada dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk dapat melangkah, saudara. Jesus, oh, haleluya, oh haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku.
pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kita nyanyikan lagu ini lagi dari awal. Kasih Tuhan, amin, sungguh mulia, tulus dan sempurna, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan, amin, di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hati, dari dalam kita katakan lagi, kasih Tuhan tak bersyarat. Tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, amin, amin, di atas pujian. Yes, God. Dari dalam lubuk hatiku, sujud dan Ya, kita nyanyikan lagu ini lagi dari awal, saudara, dan nadanya turun. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan, oh, di Kalvari, amin, sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian,
Mungkin ada dari saudara di tempat ini yang saudara masih merasa terus gagal dalam hidup saudara. Mungkin ada dari saudara di tempat ini, saudara merasa menjadi orang yang tidak mampu. Bahkan saudara mungkin sekarang ada di masa akhir-akhir studi saudara. Dan saudara merasa ingin berhenti dari kuliah saudara. Mungkin ada dari saudara di tempat ini dalam pekerjaan saudara, saudara menjadi orang yang ditekan oleh pimpinan saudara. Tapi malam ini Tuhan mau berkata, teruslah berjalan. Firman Tuhan mau menetapkan kita menjadi anak-anak yang menjadi terang dan garam. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Allah yang berkuasa, berkuasa, Kau berkuasa, Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Ada beberapa dari saudara yang merasa saudara tidak bisa. Saudara sering mengatakan pada diri saudara, saudara tidak mampu. Saudara mengatakan pada diri saudara sendiri, tidak bisa, tidak mampu. Sehingga hidup saudara hanya di situ-situ saja. Malam ini Tuhan mau berkata kepada saudara bahwa saudara adalah orang yang hebat dan luar biasa, yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Jangan biarkan dirimu diintimidasi oleh perkataan mulutmu sendiri. Biarkan Roh Kudus berkarya dalam dirimu, saudara. Biarkan Roh Kudus berkarya. Jangan pasang benteng kepada dirimu sendiri. Jangan kau pasang benteng dalam hatimu, sehingga Roh Kudus tidak bisa bergerak, sehingga Roh Kudus tidak bisa berkarya, sehingga Roh Kudus tidak bisa berkata-kata. Jesus, haleluya. Jesus, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Oh, Jesus, kami menyembah, kami menyembah. Oh, haleluya. Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang besar, ada dalammu, ada dalamku. Tuhan yang besar, oh, Allah yang besar, Tuhan yang besar. Dan Dia tinggal dalam setiap anak-anaknya, dan Dia bersemayam, Dia bersemayam di dalam hati orang-orang percaya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan, di sore yang indah ini kami belajar bersama bahwa arti Engkau menciptakan kami menjadi anak yang signifikan. Bukan hanya mengejar apa yang dunia ajarkan,
bukan hanya ingin menjadi sukses, bukan hanya ingin menjadi berhasil, tapi hidup kami memiliki tujuan, hidup kami berarti, hidup kami bisa di atas rata-rata. Dan kami mau sampai di titik ini, kami mau sampai di level ini, kami mau sampai di mana Engkau menyatakan kami sebagai anak yang signifikan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perkataan dan hikmat-Mu bagi kami, sehingga kami bisa belajar bersama bahwa Roh Kudus tidak tinggal diam di dalam hati orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, ini firman-Mu dan kami sudah dengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Oke, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seberapa kita diberkati dengan firman Tuhan disampaikan? Boleh angkat tangannya? Melambaikan menjadi yang signifikan, amin. Oke, puji Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan kesaksian. Kalau di antara rekan-rekan semuanya ada yang rindu untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, ingin bersaksi, dipersilakan kalau ada. Oke, persilakan. Terima kasih buat yang membacakan pengumuman. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Boleh dilambai-lambaikan persembahannya sebagai bentuk antusias kita untuk memberikan sesuatu. Dan mari kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Yes. Dan kepada Master dipersilakan. Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tangan kita ya sama-sama. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya
namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jesus. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari yang indah ini di mana kami berkumpul bersama memuji dan memuliakan Engkau. Kami mendengar firman, kami percaya Roh Kudus ada di dalam setiap yang ada di dalam setiap kami juga turut memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Apa yang kami kerjakan, kami mau semuanya berbau harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang bisa membawa kemuliaan bagi nama Kristus saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan bagi kami. Biar firman itu terus ada, diperbaharui hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan. Dan firman bekerja di dalam hati kami, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan persembahan ini bisa dikelola dengan baik. Sehingga gereja-Mu bisa semakin berdiri dan gereja-Mu semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi dan biarlah Kau yang melipat gandakan apa yang mereka sudah berikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan Yesus berdoa buat apa yang kami kerjakan, baik studi, baik pekerjaan kami Tuhan. Besok kami akan kembali lagi beraktivitas, tapi kami percaya Roh Kudus tidak padam di dalam diri kami, menuntun dan membawa kami menjadi orang-orang yang terus mengabdi diri, menjadi orang yang signifikan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah itu terus tinggal diam di dalam dirimu sampai Tuhan datang di kali kedua dan kita berkata kami siap Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sudah laksanakan ibadah raya kami hari ini dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing dan biarlah nama-Mu terus dipermuliakan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita semua yang sudah percaya dan kami terberkati, mari sama-sama katakan amin. Oke, salam kanan kirinya bilang hiduplah signifikan.